Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam video pastoral pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang pengorbanan. Tema saya adalah pengorbanan seorang pertapa atau pengorbanan seorang tentara. Saya akan bacakan dari firman Tuhan Matius pasal 19 ayat 21. Matius pasal 19 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudaraku, nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada pemuda yang kaya ini untuk meninggalkan harta kekayaannya dan mengikuti Kristus ditafsirkan oleh beberapa kalangan sebagai sebuah panggilan untuk hidup membiara, hidup sebagai pertapa. Dan ini merupakan sebuah kebangkitan monastisisme. Nah, Santo Antonius itu dikenal sebagai seorang pelopor atau pendiri hidup membiara awal, walaupun ia bukan yang pertama membiara. Ia lahir dari keluarga yang kaya, seorang bangsawan di wilayah Mesir Tengah. Dan pada waktu orang tua Antonius wafat, meninggal, Antonius berusia 20 tahun. Nah, saudara, Antonius menerima banyak sekali harta peninggalan orang tuanya. Namun, ia meninggalkan semua miliknya itu. Seperti para rasul yang meninggalkan jalan mereka dan kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Antonius memberikan tanahnya ini kepada penduduk. Katanya tanah yang diberikannya itu seluas 8.268 meter persegi. Dan ia juga memberikan uangnya kepada orang-orang miskin dan menyisakan sedikit saja buat adik perempuannya. Tapi kemudian dia batalkan. Karena apa? Dia ingin menerapkan firman Tuhan yang berkata, "Jangan kamu khawatir akan hari besok." Ia mengambil uang yang disisakan buat adiknya itu, lantas menyerahkan semua uang itu kepada orang miskin. Dan adiknya sendiri dia titipkan kepada pengasuh yatim piatu putri. Nah, kemudian ia meninggalkan rumah, meninggalkan gerejanya, dan dia menempuh jalan askese atau jalan asketisme. Nah, ini merupakan suatu panggilan hidup yang dapat dibandingkan dengan kisah seorang muda yang datang pada Tuhan Yesus. Dia bertanya, ingin memperoleh hidup yang kekal, dan Tuhan berkata, "Serahkan semua hartamu pada orang miskin dan ikutlah aku." Dia menafsirkan seperti itu. Nah, saudara, apakah maksud perkataan Tuhan Yesus kepada pemuda kaya itu berarti sebuah kehidupan asketis seperti yang dilakukan oleh Antonius? Dan apakah pengorbanan untuk Kristus perlu dilakukan sampai ke tingkat asketis seperti itu? Apakah itu yang dituntut oleh Tuhan Yesus? Nah, perkataan Tuhan Yesus, "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ini bukan perintah untuk pengorbanan asketis. Pemuda itu di mata Tuhan, Tuhan melihat orang ini masih belum sempurna, belum serius ikut Tuhan. Dia belum sepenuh hati ikut Tuhan. Pemuda itu sudah membuat harta benda itu sebagai ilahnya, sehingga dia tidak lagi sepenuhnya mengikuti Tuhan. Jadi hartanya itu berdiri di antara diri dia dan Allah. Kalau harta itu tidak menghalangi hubungannya dengan Tuhan, maka dia tidak perlu menjual harta bendanya dan bagi-bagi semuanya kepada orang miskin. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan dia menjual hartanya. Karena apa? Sikapnya tidak benar terhadap Allah. Saudaraku, pengorbanan untuk Kristus tidak perlu dengan pemahaman asketisme. Pernikahan tidak menghalangi kita untuk berkorban bagi Kristus. Demikian juga harta benda bukan sebuah penghalang untuk berkorban bagi Kristus. Makanan, minuman, liburan juga tidak menghalangi dan tidak menjadi halangan untuk berkorban bagi Kristus. Nah, perkataan Tuhan Yesus mengenai selibat dan mengenai menjual segala harta benda ini tidak menyatakan dan tidak menjelaskan
keunggulan pengorbanan dengan menjadi selibat atau dengan menjadi miskin. Saudaraku, perkataan Kristus ini hanya menyiratkan bahwa dalam keadaan tertentu orang belum menikah itu dapat melayani tanpa gangguan. Oleh sebab itu, berbahagialah mereka yang tidak punya keluarga dan harta benda pada waktu ada penganiayaan. Tidak ada yang akan sedih karena kematian mereka, dan dia tidak perlu takut kehilangan harta karena dia nggak punya harta. Tidak perlu takut kehilangan orang yang dikasihi karena dia nggak punya keluarga. Nah, tapi ini bukan berarti bahwa mereka yang sudah menikah dan kaya tidak bisa berkorban bagi Tuhan. Tidak, saudara. Bukan berarti mereka nggak bisa berkorban seperti orang yang miskin dan seperti orang yang tidak menikah. Ada banyak sekali orang yang menikah, yang kaya, yang sudah melakukan pengorbanan ini. Pengorbanan tidak perlu melalui asketisme, penyiksaan diri. Karena tanpa asketisme pun, tanpa penyiksaan diri pun, seorang anak Tuhan dapat memberikan pengorbanan yang besar. Teladan pengorbanan yang diikuti oleh orang Kristen, oleh kita, itu bukan pengorbanan seorang rahib dengan penyiksaan dirinya, dengan asketismenya, melainkan pengorbanan seorang tentara. Tentara punya keluarga, tentara punya harta benda, tentara punya pengabdian kepada negara. Nah, kalau ada kepentingan negara, maka tentara akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya. Jadi tugasnya bukan hanya kerja keras di kantor, di lapangan, tapi bila ada tugas tambahan di malam hari, tentara harus siap untuk bekerja, memberikan layanan ekstra. Seperti inilah sebuah pengorbanan Kristen. Pengorbanan yang mesti diikuti adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham. Abraham adalah orang yang memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia punya harta benda, dia punya keluarga, tapi dia tidak pernah menjadi budak harta benda. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk meninggalkan harta bendanya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah bapaknya, Abraham taat. Dia bersedia diperintah oleh Tuhan meninggalkan semuanya itu, bahkan ketika Allah meminta anaknya pun, dia pun rela memberikan. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa. Saudaraku, pada hari ini ada banyak sekali Abraham yang hidup diberkati dengan kelimpahan materi dan punya keluarga. Semuanya itu tidak perlu ditakuti, asalkan kita tidak hidup di dalam hawa nafsu. Tidak perlu mengharamkan harta benda, mengharamkan pernikahan, dan tidak perlu mengharamkan kesenangan hidup. Calvin mengatakan dalam Mutiara Kehidupan Kristen, dia berkata seperti ini: Allah bukan hanya ingin menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi dia juga ingin memenuhi kesenangan kita, kesukaan kita. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada manusia agar manusia dapat memuji kebaikan Tuhan. Dan ketika semua itu dapat dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, maka itulah pengorbanan yang besar. Jadi pengorbanan tidak perlu melalui asketisme, penyiksaan diri, karena ada banyak hal yang diabaikan dalam Alkitab ketika seseorang melakukan asketisme, penyiksaan diri. John Stott menguraikan beberapa hal yang diabaikan di dalam praktek-praktek asketisme. Yang pertama, dia berkata asketisme itu menonjolkan kasih saya, pengorbanan saya kepada Tuhan, seperti yang diutarakan oleh Thomas Kempis, tapi melupakan kasih Kristus kepada saya. Paulus mengatakan kasih Kristuslah yang menguasai kami, dan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Asketisme itu menonjolkan jalan kekudusan dengan pengorbanan yang besar, padahal jalan kekudusan adalah melalui persatuan dengan Kristus. Hal yang utama menurut John Stott adalah bukanlah saya yang hidup seperti Kristus, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri saya. Itu penting. Saya akan bisa hidup seperti Kristus, saya akan bisa meneladani Kristus kalau Kristus hidup di dalam diri saya. Itu yang mesti menjadi fokus. Asketisme cenderung menjauhkan diri dari keramaian, tapi tuntutan Alkitab adalah masuk menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah keramaian. Dan selain itu penekanan yang berlebihan
kepada asketisme akan bisa membuat kita hanya mengingat bahwa hidup Kristen itu hanyalah pengorbanan fisik saja. Padahal saudaraku, hidup Kristen itu mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita, mengampuni sesama seperti Kristus mengampuni kita, memurnikan diri sebagaimana Dia murni.